Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua saat ini dalam keadaan sehat dan sedang diberkati Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita semua sedang berjuang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Tapi kita percaya bahwa Allah tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita dan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan, merenungkan bagian firman Tuhan, marilah saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau telah mengaruniakan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa, untuk kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini saya beri judul Hiduplah Kudus, sebab Ia kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita membaca bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya berkenan kepada hal itu memang telah kamu turuti, tetapi hendaklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami beritakan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang menjadi nas atau ayat pendukung untuk kita merenungkan bagian ini, saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dipisahkan atau dikhususkan dari kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang bersifat duniawi untuk Allah, itulah yang dinamakan kudus. Kita ingat ketika Allah memanggil Musa
untuk mengkhususkan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi seorang imam. Allah ingin supaya Harun dan anak-anaknya ditabiskan, dikuduskan, disucikan, diperbarui kehidupan mereka, supaya mereka layak, supaya mereka berkenan menghadap Tuhan dan menjadi seorang imam bersama keluarga mereka. Itu sebabnya mereka harus dijauhkan, mereka harus dipisahkan, supaya mereka menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam kitab Keluaran 29 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kudus berasal dalam bahasa Ibrani disebut kaidos, dan dalam bahasa Yunani kita sebut hagios. Artinya bahwa di atas semuanya Allah adalah kudus, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga melalui pembacaan firman Tuhan, mengatakan demikian, dan mereka bersuruh seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan adalah suatu panggilan yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Tuhan, mereka yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 yang kita sudah baca tadi. Bagian ini mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan untuk menguduskan diri mereka melalui hambanya Musa, kita dapat melihat dalam kitab Keluaran 19 ayat 10 atau kitab Imamat 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri mereka pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, supaya mereka menguduskan diri mereka, supaya mereka membersihkan diri mereka, agar mereka layak menghadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, secara kualitatif mereka tidak memiliki kesucian pada diri mereka sendiri sebagai bangsa pilihan Allah, karena kita percaya bahwa kesucian adalah status yang Allah berikan secara khusus kepada mereka sebagai orang atau umat yang dikhususkan untuk dirinya, untuk Allah. Sehingga umat Israel disebut sebagai umat yang holy nation, atau bangsa yang dikuduskan oleh Allah, seperti yang digambarkan oleh Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di daerah Pontus, di daerah Galatia, di daerah Kapadokia atau Asia Kecil dan Bitinia, kita melihat bagaimana Rasul Petrus memberikan nasihat, dorongan untuk menguatkan iman mereka. Mereka yang datang dari berbagai tempat, agar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan yang mereka alami, mereka harus tetap berusaha untuk hidup kudus, supaya mereka berusaha untuk hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan, sama seperti Allah yang memanggil mereka untuk menjadi kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 sebagaimana ayat pendukung kita yang kita sudah baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian juga kita dapat melihat bagaimana selain Petrus, ada juga rasul besar dari Tuhan, yaitu Rasul Paulus.
kepada jemaat yang ada di Roma dan Tesalonika. Ketika Paulus dalam pelayanan di Roma dan Tesalonika, dia selalu mengingatkan orang-orang jemaat Tuhan yang ada di Roma dan Tesalonika supaya mereka juga mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah bagian dari kehidupan yang harus mereka persembahkan, yang kudus, yang benar, yang suci di hadapan Tuhan. Kita dapat lihat dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di dalam Tuhan, ada 4 bagian utama yang kita dapat renungkan bersama pada saat ini. Mengapa umat Tuhan harus hidup kudus? Hiduplah kudus, sebab Ia kudus. Tema yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Itu berarti mengapa kita harus hidup kudus? Karena kekudusan adalah bagian dari kehendak Tuhan untuk umat yang dipilih dan dipercaya kepada Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 mengatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan adalah bagian dari kehendak Allah di dalam diri orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Terutama dalam hal apa yang Allah inginkan dalam hidup kita tentang hal kekudusan, yaitu tentang percabulan, persinahan atau selingkuh, hawa nafsu. Sebab kita percaya Allah tidak ingin kita jatuh dalam dosa percabulan, atau dosa zina, atau dosa selingkuh, atau hawa nafsu. Karena semuanya itu sangat dibukai oleh Allah. Dan mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara dapat lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan harus setia kepadanya, hanya kepada Allah. Tidak boleh berhubungan dengan Allah lain selain Tuhan, Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika bangsa Israel berhubungan atau berpasangan dengan Baal Peor, maka bangkitlah murka Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh Tuhan. Allah murka kepada mereka karena mereka menjauhi Allah mereka, yaitu Allah di dalam Tuhan. Ada tercatat kurang lebih 24.000 orang yang mati karena tulah atau hukuman Allah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengendaki kita semua tetap hidup dalam kekudusan, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita agar senantiasa dikuduskan atau diperbarui oleh Kristus, sehingga tidak akan timbul pikiran jahat, tidak ada hal-hal yang menyangkut percabulan, persinahan, atau perselingkuhan yang tidak dikehendaki Allah. Intinya Bapak, Ibu, adalah kita harus setia pada pasangan hidup dan keluarga kita. Terlebih bagaimana kita setia kepada Allah yang kudus, yang tidak bercacat dan bernoda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Allah mengendaki kita hidup dalam kekudusan, bagaimana kita hidup kudus, bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah karena Allah telah memilih kita untuk hidup kudus. Tidak hanya kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi Allah ingin memilih saudara dan saya untuk hidup kudus. Allah menghususkan saudara dan saya, Allah memanggil saudara, Allah memilih saudara untuk hidup kudus. Hiduplah dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan ternyata bukan sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Sebelum dunia ini ada atau dijadikan, sebelum Allah menciptakan apa yang ada saat ini yang sedang kita nikmati, sesungguhnya Allah telah memilih kita, memilih saudara dan saya untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu berarti sejak awal mula penciptaan, Allah telah memilih saudara untuk hidup kudus. Itu berarti saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh-sungguh telah menetapkan kita untuk menjadi umat pilihannya, dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Seperti umat Israel yang dipilih, dikuduskan oleh Tuhan.
Kitab Yeremia 2:3a mengatakan, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memilih kita semua dari mulanya untuk menyelamatkan kita, dengan maksud untuk menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita, supaya kita tetap kudus melalui ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita pun dapat menunjukkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, serta dapat menunjukkan bagaimana kita dapat mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Allah menghendaki kita hidup kudus dan Allah memilih saudara dan saya untuk hidup kudus, hal yang ketiga adalah Allah hanya dapat dilihat lewat kekudusan, lewat hidup yang kudus, lewat hidup yang benar, lewat kesucian hidup yang ada dalam diri kita, dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana kitab Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi penekanannya kita garis bawahi pada sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berarti kekudusan adalah bagian dari iman Kristiani yang harus dimiliki, yang harus ada dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Memiliki itu berarti upayakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Karena dikatakan kejarlah kekudusan. Bagaimana kita meraih kekudusan itu? Bagaimana kita hidup selalu dalam kekudusan? Jauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat fana, hal-hal yang dapat merusak kehidupan saudara dan saya. Jangan kita dibutakan dan kita selalu digoda dengan perkara-perkara duniawi, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, hawa nafsu, sehingga kita tidak dapat melihat atau memandang kepada Allah. Bahkan mungkin kita tidak dapat merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini adalah Allah telah menebus kita dengan darahnya. Tidak hanya oleh karena kehendak Allah kita harus hidup kudus, Bapak, Ibu. Tidak hanya Allah memilih saudara secara khusus, dikhususkan untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan juga ingin supaya kita melihat bagaimana melalui darahnya kita ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menebus kita dengan darahnya. Itu berarti dosa dan kejahatan dalam diri kita itu adalah dosa warisan akibat kejatuhan manusia atas dosa yang telah diperbuat Adam dan Hawa. Kita dapat melihat dalam kitab Kejadian 3 1-24 kisah kejatuhan manusia di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Allah, Allah menghendaki kita hidup kudus di hadapannya. Maka Ia berkenan untuk menguduskan seluruh kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, orang yang ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 4 bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita semua. Marilah kita wujudkan kerinduan kita untuk senantiasa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, seperti Kristus. Karena kita percaya bahwa kekudusan adalah bagian dari kehendak Allah. Sebab Ia menghendaki kita semua
saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan yang hakiki, dengan sikap menjauhi percabulan, persinahan, perselingkuhan, dan hawa nafsu. Yang kedua adalah pilihan Allah untuk hidup kita, karena kekudusan hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Dia memilih dan menguduskan kita untuk hidup kudus dan tak bercacat, agar kita dapat memenuhi panggilan surgawi dari Allah Bapa kita. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan Allah agar kita dapat melihat Allah, melihat kemuliaannya melalui kekudusan hidup kita. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, maka kita harus hidup kudus, harus hidup suci, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan karya keselamatan Allah di dalam diri umatnya, yaitu pengampunan dan pengudusan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita lewat Roh Kudus-Nya. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita yang telah memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk bagian-bagian firman Tuhan. Hamba terbatas untuk menyampaikan dan menguraikan bagian firman ini. Tapi hamba percaya pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Biarlah Allah Roh Kudus akan menolong kami, memberkati kami sehingga kami mengerti dengan hikmat Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Sempurnakan, meteraikan itu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.